Polisi memastikan kerangka manusia yang ditemukan di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah Alvaro Kiano Nugroho. Kerangka anak berusia 6 tahun yang diculik dan dibunuh ayah tirinya telah diserahkan kepada keluarga. Rumah Sakit Polri Kramat Jati memastikan kerangka manusia yang ditemukan di Tenjo, Kabupaten Bogor adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun. Kerangka diperiksa berdasarkan tulang rahang, gigi, dan DNA. Hasilnya cocok dengan DNA Alvaro, bocah yang diculik dan dibunuh ayah tirinya. Berdasarkan tulang rahang dan elemen gigi yang ditemukan di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dan gigi, dapat disimpulkan bahwa kerangka dengan nomor register 0062 /11 Romawi 2005 ML adalah Alvaro Kiano Nugroho, anak biologis dari Arum Indah Kusumastuti. Kepala Rumah Sakit Polri menyerahkan dokumen berisi surat kematian Alvaro kepada Kapolres Jaksel yang selanjutnya diberikan kepada keluarga korban. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pasca diserah terimakan dari kepolisian kepada keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Polri Jakarta Timur, Kamis sore jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Jenazah Alvaro pun langsung disolatkan dan dimakamkan di TPU yang berada tidak jauh dari rumah. Sekitar pukul 3 sore, jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di Jalan Masjid Muflihun Pesanggerahan Jakarta Selatan. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Muflihun, tempat terakhir kali almarhum Alvaro terlihat untuk disolatkan. Usai disolatkan, jenazah Alvaro langsung dibawa ke pemakaman wakaf Masjid Muflihun untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman Alvaro ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga yang ditemui usai pemakaman mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengawal sejak awal hingga akhirnya Alvaro ditemukan. Makasih banyak untuk Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, Polri, terutama untuk Bu Sela yang udah banyak membantu dari awal sampai ini terungkap. Pemirsa, bahwa selama 9 bulan ini sudah terungkap dan diketemukannya, walaupun kerangka itu diketemukan, saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak. pemirsa, akibat diguyur hujan deras, banjir bandang melanda kawasan wisata di Kampung Curugan, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Akibat banjir, sebagian fasilitas wisata terendam air bercampur lumpur. Banjir bandang menerjang kawasan wisata di Kampung Curugan, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Bandung Barat. Banjir ini terjadi akibat meluapnya aliran Sungai Cibitung Ciputri usai dilanda hujan dengan intensitas cukup tinggi. Luapan sungai ini meluber dan merendam sebagian objek wisata Lembah Curugan Gunung Putri. Bahkan kolam yang berisi lebih dari 2 ton ikan ikut hanyut terbawa arus sungai. Air gimana kemarin Pak? Di sini kurang lebih 1 meter. Enggak, dari atas itu? Iya. Artinya air itu dari itu naik ke atas ya? Iya, dari iya kan ini lipas. Tanamin dulu. Ini yang terbesar atau baru pertama kali Pak? Yang terbesar. Yang terbesar Pak Hari Pagi. Selain akibat hujan deras, banjir bandang terjadi diduga akibat adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di hulu sungai. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Tengah asik berendam di Curug Seribu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak,
Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, 5 wisatawan wanita terjebak di tengah derasnya sungai. Proses evakuasi oleh anggota pemadam pun dilakukan selama lebih dari 1 jam. Empat wisatawan wanita dan seorang balita terjebak di derasnya sungai yang berada di Curug Seribu, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Kelimanya terjebak karena air sungai yang ada di curug tiba-tiba meluap disebabkan hulu sungai hujan lebat. Petugas gabungan yang menerima laporan berusaha mengevakuasi para korban. Petugas harus ekstra hati-hati lantaran derasnya aliran sungai. Usai berjibaku selama 1 jam, kelima korban berhasil diselamatkan. Proses evakuasi cukup berisiko karena curah hujannya sangat tinggi. Kita melakukan tes up, menunggu airnya agak sedikit turun, lalu melakukan penyeberangan kali. Gitu. Ada berapa wisatawan yang terjebak tadi, Bang? Wisatawan ada 5 korban, 4 orang dewasa, 1 anak. Usai selamat, kelimanya pun dipulangkan dan petugas mengimbau pada pengelola agar memasang papan peringatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Anyus melaporkan. Kebakaran sebuah bengkel mobil di Garut, Jawa Barat menyebabkan ayah dan anak pemilik bengkel tewas. Api diduga muncul dari korsleting salah satu mobil milik konsumen yang sedang diperbaiki. Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel mobil di Garut, Jawa Barat. 2 orang meninggal dunia yang merupakan ayah dan anak pemilik bengkel. Diduga korban terjebak di dalam kobaran api dan tewas tersengat listrik saat berusaha menyelamatkan diri. Sumber api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting yang memicu percikan dan langsung menyambar tangki bensin mobil yang sedang diperbaiki. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, api padam 30 menit kemudian. Jadi yang pertama itu anaknya dulu, pertama madamin, udah gitu begitu jatuh terkena sengatan, orang tuanya nolongin, karena juga. Selain korban jiwa, insiden ini menghanguskan 1 mobil dan sebagian besar bangunan bengkel. Korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Menpora Erick Thohir berjanji pihaknya akan ikut terlibat membantu pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Caranya dengan menyalurkan alat olahraga untuk korban. Erick mengatakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan tugasnya sebagai Menpora. Bantuan berupa peralatan olahraga yang akan diberikan saat pemulihan pasca bencana diharapkan Erick bisa menghibur para korban. Erick menekankan saat ini yang diperlukan para korban adalah kebutuhan pokok dan penanganan medis. Turut berduka cita kepada tentu para korban bencana yang ada di Sumatera, dan kami tentu akan berperan aktif setelah pasca. Karena kami ingin coba membantu juga hibur kebahagiaan kepada semua yang terkena, dan itu dengan tupoksi kami ya, kita coba akan memberikan nanti bantuan alat-alat olahraga tapi setelah pasca. Ya, kita berikan kebahagiaan lagi ya, bukan hari ini. Kalau hari ini kita semua harus basic ya. Pak Presiden dan para menteri sekarang luar biasa, mereka sudah coba distribusi ya, dan kami akan mengikuti selanjutnya dengan semua kegiatan ya, anggaran tahun depan yang kita harus sisir ulang seperti apa konteksnya, apakah bola, apakah alat-alat olahraga lainnya seperti